berdoa untuk kita semua. Hari ini hari Kamis minggu ke-19 dalam masa biasa. Renungan inspirasi Sabda Keluarga diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Judea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah kekuatan dan semangat pengampunan. Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini mengisahkan kepada kita tentang ajaran Yesus, tentang pentingnya semangat untuk mengampuni dalam hidup kita. Pengampunan pasti ada hubungan dengan relasi dengan sesama. Ada hubungan dengan rasa yang negatif, yakni rasa sakit hati, mungkin rasa tersakiti, atau rasa jengkel, atau rasa benci, atau rasa dendam, dan kadang ada yang ingin balas dendam. Singkatnya, relasi yang baik tidak membutuhkan pengampunan, tetapi relasi yang rusak pasti membutuhkan pengampunan dari setiap pribadi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengalaman relasi yang demikian membuat kadang-kadang relasi menjadi renggang, menjadi saling menjauh, saling membenci, saling mempersalahkan, saling curiga, dan kurang mempercayai. Mungkin kita pernah merasa disakiti atau tersakiti dan menimbulkan luka di hati. Bila disakiti, khususnya bila hal itu tanpa alasan yang jelas
atau karena egosentrisme atau kesombongan seseorang, atau kadang tanpa penyebab kita juga bisa dibenci oleh orang atau disakiti, dapat menuntun kita pada amarah dengan rasa benar sendiri. Sekali kita memberi kesempatan bagi dendam dan benci dalam situasi yang demikian, akan timbullah efek-efek negatif dalam diri kita. Dan beratnya rasa benci, dendam, sakit hati yang kita tumpuk dalam diri kita akan menggerogoti kita, akan merusak kedamaian yang ada dalam hati kita, akan merusak kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Kita dirusak sehingga kita jauh dari kedamaian, jauh dari kebahagiaan, jauh dari kasih sayang. Rasa dendam bisa memenjarakan hati kita karena luka yang kita simpan. Rasa sakit hati bisa juga menyimpan amarah yang membara. Maka tidak heran kalau ada orang yang sampai mencelakai saudara-saudaranya atau sesamanya, bahkan sampai membunuh karena sulit mengampuni. Nah, saudara-saudara sekarang, apakah Anda pernah merasa disakiti? Apa obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan situasi hati macam ini? Obat apa yang cocok dalam situasi itu? Yang paling cocok dan mengamankan dan mendamaikan hati adalah mengampuni. Karena dari mengampuni kita lega, hati menjadi damai, rasanya puas, bisa kita memaafkan dan bisa memaafkan atau menerima dan tidak balas dendam. Tapi saudara-saudara, di lain pihak juga mungkin kita pun pernah menyakiti hati orang lain dengan kadar dan bentuk yang berbeda-beda. Maka kita perlu merenungkan kembali tentang pengampunan. Kita belajar dari pengampunan yang telah kita terima dalam hubungan kita. Bagaimana saya telah diampuni? Inilah alasan kita untuk bisa mengampuni seseorang. Karena dengannya kita semakin bertumbuh menjadi orang yang pengasih dan tidak ngotot dalam rasa benci atau dendam, tapi melainkan berbelas kasih dan semakin memahami apa maknanya kasih. Pengampunan memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada saat saya mengampuni, saya lega. Pada saat ada rasa ingin balas dendam, tidak nyaman, maka kupilih untuk mengampuni. Dan setelah kupilih mengampuni, saya memaafkan, menerima kenyataan itu, menerima segalanya dengan lega, dan puas rasanya kalau bisa mengampuni. Damai rasanya saat saya bisa mengampuni, dan segala perasaan bisa dikontrol. Tetapi sebaliknya, saat saya tidak bisa mengampuni, saat kita tidak bisa mengampuni, amarah akan tersimpan dan tertekan ke dalam. Dan pada suatu saat bisa muncul amarah yang tak terkendali. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang di rumah, hal itu tidak diinginkan sebagai orang Kristen. Pengampunan adalah jalan terbaik, sebab Kristus telah memberikan jalan itu kepada kita. Kekuatan pengampunan membentuk kita menjadi lebih dewasa dalam beriman. Jadi ada cara dan refleksi untuk kita agar kita dapat mengampuni dengan baik. Pertama adalah menyadari bahwa mengampuni itu bukan hal yang mudah, tapi membutuhkan kerelaan dan pengorbanan. Itulah alasan mengapa Petrus bertanya, Yesus atau Guru, sampai berapa halikah kita harus mengampuni? 7 kali? Kata Petrus. Tapi Yesus menjawab, bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Adalah angka yang sangat besar. Kalau dikalikan sedemikian hanya 490. Tetapi kalau itu dalam hal mengampuni, itu sudah sungguh banyak dibanding dengan apa yang diusulkan oleh atau dipertanyakan oleh Petrus. 7 kalikah? Pertanyaan Petrus. Karena memang sangat sulit untuk mengampuni. Dan kalau kita dengarkan dalam lagu-lagu percintaan, dalam lagu Indonesia yang katakan, 1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti, masih kumaafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. Masih mending Petrus ya, 7 kali.
Tetapi Yesus berbeda, sangat berbeda. 490 kali itu menandakan bahwa angka sempurna 70 kali 7 itu angka sempurna. Artinya sebenarnya adalah memaafkanlah berkali-kali dan berulang-ulang tanpa batas dan tiada henti. Pengampunan yang tiada batas, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Pengampunan hendaknya tanpa batas. Dan marilah kita mencoba di dalam keluarga kita, di dalam kantor kita, dalam persahabatan kita, dalam relasi kita dan di mana kita berada. Pengampunan adalah jalan terbaik. Pengampunan memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hidup sehari-hari. Dan refleksi yang kedua, saudara-saudara, mengerti, memahami, dan mempraktekkan perintah Yesus tentang kasih. Melaksanakan perintah Yesus, yakni kasih, berarti menolak hukum balas dendam. Perintah mengasihi menuntut kita semua untuk mencintai musuh, mencintai orang yang menyakiti kita, mencintai orang yang menggosipkan kita, yang menjelek-jelekkan, merusak nama baik kita, atau yang menganiaya kita. Hukum cinta kasih mengubah hukum balas dendam menjadi hukum pengampunan. Yesus tidak hanya mengajarkan pengampunan yang tanpa batas yang sedemikian, Ia sendiri melakukan, mempraktekkan hukum pengampunan yang tiada batas itu hingga Ia disalibkan. Dia sudah tergantung di salib, masih juga berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu adalah pengampunan yang luar biasa, dan itu adalah teladan kita, itu adalah guru kita, dan itu adalah yang harus kita ikuti. Dari salib, Yesus yang sangat menderita dan kesakitan itu, Dia telah mengalami penghinaan yang luar biasa. Tetapi Ia masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Poin yang ketiga adalah yang sudah menerima pengampunan harus juga mengampuni sesamanya. Kesalahan si hamba dalam Injil hari ini bukan terletak pada ketidaksanggupannya membayar hutang, tetapi ia tidak berbelas kasih, tidak bersedia mengampuni temannya, tidak mempraktekkan kasih. Dengan kata lain, ia tidak mempraktekkan pengampunan yang telah diterima dan dialaminya dari sang raja. Sang raja telah mengampuninya, tetapi dia malah bertindak sebaliknya tanpa berbelas kasih. Yesus mengajarkan para muridnya berdoa kepada Bapa, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Satu-satunya tanggapan yang tepat untuk memperoleh rahmat pengampunan Bapa adalah membiarkan Dia mengubah hati kita sedemikian rupa sehingga kita dimampukan untuk bertindak hal yang sama, yakni bermurah hati kepada sesama. Saudara-saudara yang terkasih, hal itu pasti tidak mudah. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi letaknya adalah jika kita mengampuni. Dan refleksi yang keempat adalah sebagai Katolik, meditasi pengampunan salah satu cara yang melegakan dan mendamaikan hati kita. Mendamaikan hati dan pikiran. Kita duduk tenang, bermeditasi, berdoa, membersihkan pikiran, dan juga menyampaikan kata-kata pengampunan, doa-doa pengampunan. Meditasi bisa melepaskan amarah, sakit hati dan dendam dalam hati kita. Dan meditasi memiliki kekuatan untuk membantu kita dalam proses pengampunan. Dan itu sungguh memberikan kesembuhan dan menyegarkan rasa, perasaan, hati, dan iman kita. Dan poin yang kelima adalah kita tetap harus berjuang. Karena tidak mudah untuk mengampuni dan mempraktekkan pengampunan. Karena kita menyadari bahwa
kita pun tidak luput dari kesalahan, dan bahwa Allah telah terlebih dahulu mengampuni kesalahan kita. Maka marilah kita berjuang bersama-sama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam keluarga kita masing-masing, mencoba belajar memahami, mengampuni, dan menerima satu sama lain. Dan berdoa dalam hati, ya Tuhan, berbelas kasihlah kepada kami dan ampunilah dosa kami. Dan ajarilah kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua.